tape my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Content, hold your breath and feel the tension. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Profesor Dr. Sampun Jajara Harja MSI, dan juga Ibu Sari Usih Natari, STPMM selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi dan manajemen bisnis. Yang terhormat juga para peserta webinar yang telah berkesempatan hadir dalam acara webinar kali ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat rahmat dan hidayahnya, kita bisa berkumpul dalam acara webinar Strategi Merger Gojek dan Tokopedia. Sebelumnya ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Cica Warunisa, di sini saya bertugas sebagai MC. Namun tentunya, di sini saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh Teh Agnes. Halo Teh Cica, ya Kang Teteh, sebelumnya perkenalkan saya Agnes Yolanda yang juga bertanggung jawab untuk menjadi MC pada kegiatan webinar pada hari ini. Oh ya, sebelum memulai kegiatan kita, Akang Teteh partisipan diharapkan untuk menyalakan kameranya selama ke webinar ini berjalan, agar webinar ini dapat berjalan dengan baik. Dan juga diharapkan untuk Akang Teteh rename dengan format 6 instansi _ nama. Nah, tak hanya itu, kepada Akang Teteh sekalian juga diharapkan untuk aktif selama acara webinar kali ini. Karena kan tentunya nanti akan ada door prize bagi peserta yang aktif dalam kegiatan webinar ini. Oh ya, sebelum kita memulai kegiatan ini, ada baiknya kita sapa menyapa dulu Akang Teteh partisipan di sini.
Dari saya sendiri, saya akan memilih salah satu perempuan secara acak. Mungkin di layar saya sudah ada nama Teh Glenegles. Halo Teh Glenegles. Halo, Halo Teh, gimana nih? Sebelumnya boleh minta tolong perkenalan Teh, asal dan nama. eh oh iya, perkenalkan nama saya Glenny Gutsmanalu, saya dari instansi UNS, dan saya sedang berada di Solo Raya. Terima kasih. Wah, keren banget ya Teh. Oh ya nih Teh, kita mau nanya nih, apa nih Pak, apa nih persiapan Teteh untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Maaf, untuk Teh Glenny, apakah masih ada? Oke, mungkin terhalang jaringan ya. Kita tanya satu orang lagi, nggak apa-apa nih Teh Cica? Oke, boleh minta Teh Agnes. Oke, di sini sudah ada Teh Lani. Halo Teh Lani. Halo, Boleh nih Teh, perkenalan dulu nama serta asal. halo semua. Perkenalkan, nama saya Lani Chanipar. Saya dari Universitas Pelita Harapan. Wah, keren banget ya Teh. Gimana nih persiapan Teteh untuk mengikuti kegiatan kita pada hari ini? Tentunya sangat excited ya. Persiapan saya sejauh ini, saya mencari lokasi yang kondusif untuk bisa mengikuti webinar ini. Semoga berhasil. Wah, terima kasih ya Teh. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat ya Teh. Selamat menikmati kegiatan ini. Oke nih Teh Cica, aku udah tanya salah satu perempuan. Mungkin Teh Cica boleh tanya salah satu dari laki-laki? Nah, boleh nih Teh Agnes. Di sini aku bakalan pilih salah satu dari laki-lakinya. Oke, di sini ada Kang Dandi. Halo Kang Dandi. Halo semuanya, Gimana nih Kang Dandi kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat. Oke, jadi gimana nih persiapan Kang Dandi buat ikut webinar kali ini? Tentunya menyiapkan semangat dan juga memilih lokasi yang kondusif untuk, terutama untuk sinyal ya, untuk bisa memperhatikan materi yang akan disampaikan nanti. Kayak gitu, Teh. Oke, baik. Terima kasih Kang Dandi. Semoga kita semua bisa mendengarkan webinar ini sampai selesai ya. Oke, baik. Setelah ini kita akan mendengarkan sambutan dari Ibu Sari Usi selaku dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis. Kepada Ibu Sari, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, baik teman-teman semua. Terima kasih Agnes dan juga Cica atas waktu dan layarnya ya teman-teman ya. Oke, walaupun sekarang sudah endemi, tapi kita tetap harus bisa dan juga masih aktif ya dalam menggunakan media platform online ya teman-teman ya, karena berhubungan juga dengan revolusi industri digital ya teman-teman, yang memang diharapkan nih nanti para peserta yang hadir dan juga Kang Teteh itu tetap bisa menggunakan platform-platform ini ke depannya gitu ya, baik untuk sarana belajar ataupun kegiatan lainnya seperti itu. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ibu Sari gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa yang sudah kenal ataupun belum ya. Ibu ucapkan selamat datang kepada para peserta, teman-teman mahasiswa baik dari Unpad, UNS, bahkan juga ada dari Undip ya, dan juga UPH ya, tadi Pelita Harapan ya, betul ya? Wah, ini udah berbagai kampus sudah masuk ya, ini mirip dengan MBKM ya, Kampus Merdeka ya teman-teman ya.
Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir, khususnya dari kampus di luar Universitas Padjadjaran PSTKU Pangandaran yang berpartisipasi dalam acara webinar hari ini. Baiklah, mungkin teman-teman nih ya, khususnya mahasiswa ya, ataupun para hadirin lain selain mahasiswa gitu yang mengikuti kegiatan hari ini. Seperti kita tahu ya, Gojek dan juga Tokopedia nih ya, karena temanya hari ini mengenai merger Gojek dan Tokopedia nih ya. Siapa di sini yang belum pernah sama sekali belanja online? Kayaknya hampir semuanya sudah ya teman-teman ya. Apalagi teman-teman generasi milenial gitu ya, itu pasti sudah sering banget gitu ya menggunakan aplikasi Gojek dan juga Tokopedia. Nah, ini ada insight baru nih teman-teman ya dari tim panitia Universitas PSDKU Pangandaran gitu ya. Ternyata Gojek dan Tokopedia itu sudah merger ya, sudah bergabung dan berkolaborasi ya menjadi PT Goto ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman di mana di Universitas PSDKU Pangandaran gitu ya. Nanti akan dibahas lebih dalam lagi, lebih menarik lagi, dan juga dari sisi bisnis juga nanti akan ditampilkan seperti itu ya. Dan hubungannya mungkin nanti ke arah lingkungan organisasi ya teman-teman ya. Apalagi sekarang sudah istilahnya ada perubahan bisnis gitu ya. Bisa kita sebut VUCA ya teman-teman ya. Di sini ada yang udah kenal VUCA. Nah, kalau belum, mangga di browsing ya. Gitu ya. Jadi VUCA ini adalah ketidakstabilan atau ketidakpastian ya usaha bisnis yang ada saat ini ya. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia seperti itu ya. Dan ini akan mempengaruhi perkembangan bisnis ke depannya seperti itu ya. Khususnya bisnis-bisnis retail gitu yang biasanya bukannya offline ya di beberapa mall-mall besar di Indonesia sekarang sudah beralih menjadi online gitu ya teman-teman ya, bisa pesan lewat website ataupun media e-commerce ini ya, ataupun lewat media lainnya ya, salah satunya mungkin bisa lewat Tokopedia. Nah, sekarang nanti mungkin teman-teman akan lebih menarik lagi nih. Jadi selain teman-teman tahu tentang Tokopedia, teman-teman juga nanti akan tahu lagi mengenai Gojek dan juga Goto itu apa sih gitu ya. Nah, ini akan sangat menarik ya bagi para peserta. Silahkan disaksikan, silahkan dilihat sampai akhir ya teman-teman ya. Kalau ada yang ingin bertanya, mangga silahkan nanti bertanya kepada tim panitia gitu ya. Nanti mungkin kita akan memberikan benefit ya buat para peserta yang aktif ya di akhir acara seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu Sari ya. Selamat menyaksikan kepada teman-teman peserta dan juga sukses selalu bagi Agnes, Cica dan juga tim panitia yang sudah melaksanakan webinar hari ini. Oke, mungkin itu cukup sekian saja dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga selanjutnya Ibu serahkan kembali ke MC. Terima kasih kepada Ibu Sari yang telah memberikan sambutannya. Nah, untuk selanjutnya, sambutan dari Ketua Pelaksana. Kepada Kang Indra, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis, Ibu Sari Usih Natari, STP, MM. Yang terhormat, Profesor Dr. Andes Samun Jajara Harja, MSI, yang juga berhalangan hadir pada acara ini. Yang terhormat, Kang Galang Rifki, selaku pembicara pada webinar isu Gojek dan Tokopedia ini. Dan juga teman-teman peserta webinar yang saya banggakan. Saya selaku Ketua Panitia Webinar menyampaikan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana atas berkat dan rahmat hidayahnya, kita dapat bersama-sama kumpul dalam webinar mengulik strategi merger Gojek dan Tokopedia dengan tema Empowerment of Digital Ecosystem. Sebagaimana yang kita ketahui, Gojek dan Tokopedia telah melakukan merger yang cukup menjadi isu yang hangat di tengah masyarakat. Gojek dan Tokopedia sebagai perusahaan digital yang besar mencoba untuk menggabungkan diri dan membuat suatu sistem digital yang baik.
Webinar ini bertujuan untuk memberikan bekal kepada kita semua untuk mengetahui strategi yang dilaksanakan Gojek dan Tokopedia, yang juga menyangkut dengan lingkungan bisnis. Oleh karenanya, hari ini kita mendengarkan bersama presentasi mengenai strategi merger Gojek dan Tokopedia yang akan disampaikan oleh Kang Galang Rifki. Setelah presentasi, juga akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab yang akan dipimpin oleh moderator. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mengawali acara webinar ini, sebagai pembuka, marilah kita membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Akhir kata, jika ada kekurangan dalam penyelenggaraan webinar ini, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mengikuti webinar, semoga bermanfaat untuk kemajuan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Indra yang telah menyampaikan sambutannya. Oh iya, Teh Agnes, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi apa nih? Nah, iya, sebelum kita memasuki sesi pematerian, kita akan melakukan sesi pre-test. Nah, di sesi kali ini akan tetap partisipan diharapkan untuk menjawab pertanyaan yang telah diberikan oleh panitia. Mungkin link pertanyaan akan dikirim di room chat Zoom. Nah, mungkin di room chat sudah dikirim link pertanyaan, akan tetap sudah boleh mengaksesnya ya. Jadi di sesi kali ini akan dilaksanakan kurang lebih 7 menit. Selamat mengerjakan.
Oke, diingatkan kembali kepada seluruh peserta untuk segera mengisi pretestnya. Terima kasih. Oke, baik. Sepertinya Akang Teteh sudah menyelesaikan ya pretestnya. Nah, Teh Cica, kita akan ke sesi apa nih? Oke, jadi setelah sesi pretest tadi, kita akan masuk ke sesi utama kita, yaitu sesi pematerian. Namun tentunya pematerian ini tidak akan dipimpin oleh MC, tetapi akan dipimpin oleh seorang moderator kita, yaitu Kang Lai Heikinan. Kepada Kang Lai, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Cica dan Teh Agnes atas kesempatannya sebagai MC. Sebelumnya perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Lai Haikinan Prianto sebagai moderator pada webinar hari ini. Baik, yang terhormat Ibu Sari Usi sebagai dosen pengempu mata kuliah organisasi dan manajemen bisnis. Yang saya hormati Indra Permana Putra sebagai ketua pelaksana pada acara webinar siang hari ini. Dan yang saya hormati Kang Galang sebagai pembicara pada webinar siang hari ini. Dan tidak lupa Akang Teteh peserta webinar yang saya banggakan. Baik, sebelumnya saya akan membacakan CV terlebih dahulu kepada tim support, diharapkan untuk menampilkan CV dari Kang Galang. Kepada tim support, boleh ditampilkan CV Kang Galang.
Sekali lagi kepada tim support diharapkan untuk menampilkan CV dari Kang Galang. Terima kasih. Baik, untuk pembicara pada webinar siang hari ini akan diisi oleh Kang Galang Rifki. Beliau memiliki pengalaman sebagai peserta lomba menulis tingkat nasional oleh Event Hunter Indonesia pada tahun 2019. Sebagai peserta seminar studi in Holland tahun 2020, 30 besar Haiga Sophia Scholarship tahun 2020, mahasiswa paling aktif Profit tahun 2021, Part of Development RCOIP OKK tahun 2021, magang Hima Administrasi Bisnis tahun 2021, PO ngajar bareng Adbis tahun 2022, Staf Divisi Humas Profit tahun 2022, serta Asisten Manajer CSR Branch Himabis. Mungkin dicukupkan sekian untuk pembacaan CV dari Kang Galang. Baru-baru ini, Gojek dan Tokopedia resmi bergabung menggunakan nama GoTo Group, yang disebut-sebut sebagai konglomerasi teknologi terbesar di Indonesia. Tokopedia adalah perusahaan besar. Penggabungan dua perusahaan tersebut tentunya memiliki strategi penting bagi suatu perusahaan agar bisa bertahan dan bersaing dengan perusahaan lain. Maka dalam hal ini strategi menarik untuk dibahas dalam webinar yang berjudul mengulik strategi merger Gojek Tokopedia dengan tema Empowerment of Digital Ecosystem. Baik, kepada Kang Galang, apakah sudah siap Kang Galang untuk mengisi pematerian pada hari ini? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Insya Allah sudah siap. Baik, dikarenakan Kang Galang sudah siap untuk mengisi pematerian pada siang hari ini, kepada Kang Galang waktu dan layar dipersilakan. Maka Kang Galang. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galang Rifki. Saya seorang mahasiswa administrasi bisnis yang sekarang menjabat di Departemen Corporate Social Responsibility Branch Mabis. Sebelumnya, terima kasih kepada Kang Lai selaku moderator. Juga terima kasih kesempatannya yang saya hormati Prof. Sampun jajar harja yang sedang berhalangan dan Ibu Syahrir Sinatari selaku dosen pengampu mata kuliah organisasi dan manajemen bisnis Universitas Pajajaran. Dan tak lupa hadirin yang telah hadir pada mini webinar ini yang saya banggakan, yang telah memberi kesempatannya kepada saya untuk menyampaikan sedikit banyak ilmu yang telah kami dapatkan. Jadi di sini saya akan menyampaikan sebuah materi bertema Empowerment of the Digital Ecosystem. Dan di sini saya akan membahas sebuah isu perihal terjadinya penggabungan dua kekuatan besar startup berjudul mengulik strategi merger Gojek dan Tokopedia. Oke, yang pertama kita akan masuk ke profil dua startup ini. Next. Oke. Yang pertama kita akan masuk ke profil dua startup ini. Hadirin di sini mungkin sebagian udah tahu apa itu Tokopedia. Nah, jadi Tokopedia ini merupakan salah satu perusahaan perdagangan elektronik di mana perusahaan ini didirikan pada tahun 2009. Nah, terhitung sudah cukup lama. Tokopedia ini telah mengepakkan sayapnya di Indonesia. Tokopedia sendiri saat ini telah bertransformasi menjadi sebuah unicorn yang sangat populer dan berpengaruh. Di mana pengaruhnya ini tidak hanya di Indonesia, tetapi juga sampai Asia Tenggara.
Dan Tokopedia memiliki tujuan utama, yaitu mempermudah dan mempertemukan antara pihak penjual dan pihak pembeli secara langsung dengan jaminan keamanan yang sangat-sangat baik. Next. Oke, sekarang giliran Gojek. Gimana nih? Mungkin hampir semua hadir di sini udah tahu apa itu Gojek, atau bahkan sering menggunakan layanannya. Nah, jadi Gojek ini merupakan salah satu perusahaan teknologi yang berbasis di Indonesia. Gojek ini bertujuan untuk melayani angkutan melalui jasa ojek yang telah diimprovisasi teknologi digital sedemikian rupa oleh pihak Gojek sendiri dengan fasilitasnya yang sangat memudahkan customer. Nah, udah tahu belum siapa pendiri Gojek? Wah, kayak udah pada tahu nih, soalnya kan udah terkenal banget. Ya, bener banget. Jadi, perusahaan ini didirikan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2010. Dan akhirnya hingga saat ini, layanan Gojek telah menyebar dengan masif di Indonesia. Bahkan untuk sekarang telah tersedia di 167 kota dan kabupaten di Indonesia. Oke, next. Nah, sekarang kita bedah. Apa sih sebenarnya keunggulan yang dimiliki Gojek dan Tokopedia ini? Apakah sama saja dengan platform lain yang semisalnya atau memiliki value yang unik dan lebih baik? Nah, daripada penasaran, oke deh. Mari kita lihat uraiannya sama-sama. Nah, di sini yang pertama gratis. Udah tahu belum nih, ternyata ketika kita ingin memulai bisnis dengan berjualan di platform Tokopedia, tidak ada biaya sebesar pun. Hal ini menjadi kelebihan yang dimiliki Tokopedia. Tentunya memberi dampak secara luas komprehensif, terutama bagi masyarakat. Hal ini juga secara tidak langsung mendorong adanya pertumbuhan ekonomi dengan balutan teknologi digital. Yang kedua, logistik yang lengkap. Jadi per 2022 Juni, Tokopedia ini sampai sekarang sudah menyediakan banyak pilihan mitra logistik. Dari data yang kita dapat, Tokopedia memiliki 13 pilihan mitra logistik yang dapat dipilih dengan bebas oleh penjual untuk toko mereka. Hal ini tentunya memiliki dampak baik. Mungkin beberapa dari hadirin juga pernah merasakannya. Ketika belanja lewat online, tentunya kita akan memilih jasa logistik yang sesuai dengan yang kita mau. Sebab terkadang di tiap daerah jasa logistik memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Maka dengan banyaknya pilihan mitra logistik akan membuat penjual dan pembeli merasa nyaman dalam transaksinya. Karena dapat memilih sesuai dengan apa yang diinginkan dia masing-masing. Dan sekarang yang ketiga, banyak fitur pendukung. Sebagai perusahaan yang berbasis teknologi, tentunya inovasi akan senantiasa dilakukan oleh Tokopedia. Yap, salah satunya dengan menyediakan banyak fitur pendukung yang canggih. Ketika Toko memiliki penyediaan banyak fitur atau memaksimalkan fitur yang ada di dalamnya, akan memberi impact yang sangat baik bagi seluruh elemen yang ada. Mungkin hadirin di sini sudah tahu dan mendapatkan poin saya. Yap, kita sebagai konsumen tentunya akan merasa dilayani dengan baik dengan adanya banyak pilihan fitur yang memudahkan. Secara otomatis akan meningkatkan kepercayaan terakhir menggapai hal dengan misi yang akan adanya aktualisasi hal pemetaan ekonomi. Untuk saat ini Toko hasil dengan tersebut dan sekarang telah menggapai penjual dan pembeli dari berbagai bahkan sampai saat sebelumnya minta maaf karena ada. Mari kita lanjut. Nah, sekarang kita inti bahas Gojek dan Tokopedia. Tahu kan mereka nah, jadi udah tahu belum kapan resmi dilakukan atau resmi diumumkan? Mungkin hadirin udah banyak yang tahu nih. Oke deh, di sini saya izin untuk mempertegas.
Nah, jadi Gojek dan Tokopedia sudah resmi melakukan kolaborasi dan telah diumumkan pada 17 Mei 2021 atau mungkin setahunan yang lalu. Nah, di sini Gojek Tokopedia resmi melakukan merger dan membentuk sebuah grup bernama Goto. Nah, Goto sendiri merupakan sebuah singkatan. Pastinya 100% hadirin di sini udah tahu apa mungkin udah tahu nih Goto itu apa, dan ya benar banget. Jadi Goto itu singkatan dari Gojek Tokopedia. Go-nya itu Gojek dan To-nya itu Tokopedia. Setelah Gojek Tokopedia melakukan merger, maka kedua perusahaan sepakat untuk melakukan penawaran saham perdana di IPO Bursa Efek Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut nih, ada istilah IPO. Hadirin di sini udah tahu belum? Apa sebenarnya IPO itu? Yang tahu boleh banget nih, buat langsung jawab atau ramein kolom chat. Gimana? Ada yang tahu nggak? Gini deh, saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Sebenarnya nggak ada ya. Tapi saya yakin sih, sebenarnya banyak yang udah tahu. Tapi kayaknya malu-malu nih untuk bisa menjawabnya. Oke deh, mungkin saya jelaskan sedikit tentang IPO. Jadi, IPO adalah singkatan dari Initial Public Offering. Nah, istilah ini dapat dimaknai secara sederhana. IPO adalah istilah di mana suatu perusahaan atau emiten menawarkan dan menjual efek-efek yang diterbitkannya dalam bentuk saham kepada masyarakat secara luas. Biasanya, IPO juga bisa terlihat sebagai penanda di mana sebuah perusahaan yang pada awalnya tutup atau PT menjadi perusahaan publik atau TBK. Sehingga IPO juga sering disebut sebagai dengan go public. Oke, gimana nih? Hadirin udah tahu kan apa itu IPO? Nah, mungkin jadi ternyata Goto Group tidak hanya mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, namun juga mencatatkan sahamnya di Bursa Amerika Serikat pada tahun 2022. Terlepas dari itu, kedua startup jumbo ini yang sekarang menjadi perusahaan raksasa, di mana hasil penggabungan unicorn dan dekakorn pada awalnya memiliki beberapa investor yang sama. Yaitu yang pertama ada Google, yang kedua ada Temasek Holdings Pty, lalu ada Sequoia Capital India, lalu ada Alibaba Group, dan investor e-commerce Lazada pun menanamkan uangnya di Tokopedia. Next. Oke. Oke, tim support yang memang memiliki ada gangguan koneksi, lebih baik dibantu oleh tim support yang lain. Terima kasih. Oke deh, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, jadi yang jadi pertanyaan dari tadi mungkin apa dan mengapa Gojek Tokopedia melakukan merger? Dan mungkin dari tadi dalam benak hadirin juga bertanya-tanya, mengapa Gojek Tokopedia melakukan merger? Jadi, Tokopedia dan Gojek melakukan merger bukan tanpa alasan atau tanpa tujuan. Sebagaimana visi misinya di awal, bahwa menginginkan adanya perekonomian melalui ekosistem digital. Dan kenapa Goto berupaya membangun ekosistem digital? Jawabannya sangat singkat saja, yaitu untuk menaikkan nilai valuasi. Seperti yang kita tahu bahwa sudah sering terjadi sekitar kita, bahwa dengan adanya digitalisasi dalam dunia bisnis, secara tidak langsung akan senantiasa menyebabkan adanya kenaikan nilai value yang ada di dalam perusahaan itu sendiri, secara khususnya. Nah, hal ini bisa terjadi dikarenakan inovasi akan kreativitas dalam bidang teknologi akan selalu memberikan dampak yang kompleks terhadap sistem perekonomian di suatu negara. Setidaknya, hal ini akan mendorong adanya pertumbuhan ekonomi digital yang dengan cepat sejalan dengan pesatnya perkembangan teknologi. Diharapkan nih dengan adanya merger ini, maka nilai valuasi perusahaan mengalami kenaikan 2 kali lipat atau bahkan lebih.
dari nilai tertinggi yang didapatkan oleh salah satu platform sebelum adanya kesepakatan merger. Dengan adanya upaya implementasi kolaborasi antara startup yang memiliki prospek cerah, contohnya seperti Gojek dan Tokopedia ini, juga dapat menjadi salah satu kekuatan di mana untuk membangun upaya ekosistem digital yang sangat lengkap secara menyeluruh. Dan terlepas dari itu, merger antara Gojek dan Tokopedia ini juga dilakukan karena adanya benih-benih persaingan. Persaingan yang sangat besar antara beberapa perusahaan yang semisalnya. Dan untuk saat ini, sebenarnya Gojek Tokopedia itu terbentuk disebabkan adanya adu kekuatan antara C Group dan Grab. Dan yang perlu hadirin tahu nih, bahwa C Group sendiri merupakan induk dari perusahaan Shopee, di mana Shopee juga menjadi pesaing Tokopedia. Maka dari itulah tercipta sebuah kolaborasi hebat antara Gojek dan Tokopedia. Oke, next. Setelah kita mengetahui hal apa yang membuat merger itu bisa terjadi, maka kali ini hadirin wajib tahu nih, bagaimana dampak yang ditimbulkan dengan adanya merger Gojek Tokopedia ini. Oke, tanpa berlama-lama, mari kita telusuri satu persatu. Yang pertama, setelah melakukan merger dan melakukan IPO atau Initial Public Offering, atau secara sederhananya, Goto Group itu go public, maka otomatis pendanaan yang Goto himpun akan jauh lebih besar. Hal ini disebabkan dari dampak investor yang masuk semakin banyak, dan dengan himpunan dana yang jauh lebih banyak juga, secara tidak langsung membuat Goto semakin kuat dalam mengepakkan sayapnya. Pertumbuhan dan perkembangan di dalam perusahaan akan semakin dipenjarakan demi kemajuan perusahaan tanpa mengesampingkan kepuasan konsumen secara keseluruhan. Lalu yang kedua, ada sistem pembayaran dan meminjam atau peer-to-peer lending. Nah, jadi peer-to-peer lending ini adalah jasa keuangan di mana mempertemukan pemberi pinjaman dengan menerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan sistem elektronik, di mana hal ini dijalankan dengan sistem jaringan internet. Nah, Goto sendiri memiliki tujuan untuk menguatkan sistem peer-to-peer lending ini, sehingga sistem ini semakin kuat dan gencar ditawarkan kepada pengguna demi kenyamanan dan maksimalisasi fasilitas yang ada. Oke, sekarang yang ketiga, pengembangan kelogistikan yang jauh lebih terintegrasi. Maksud dari pengembangan kelogistikan ini adalah sistem kelogistikan yang tertata dengan baik, diharapkan dengan berjalannya operasional perusahaan akan baik pula. Hal ini juga dicontohkan ketika kita membeli sebuah barang secara online. Karena Goto memiliki sistem logistik yang terintegrasi, maka layanan ongkos kirim bisa lebih murah dan terjangkau. Serta dalam hal kecepatan pun bisa dimaksimalkan dengan baik. Oke, next. Nah, lanjut nih. Sekarang kita masuk di merger Tokopedia bagian dari lingkungan organisasi. Sebelum masuk di penjelasan, gimana nih? Hadirin udah tahu belum? Atau ada gambaran gitu perihal lingkungan organisasi yang terkait dalam merger Tokopedia ini? Terlihat nih, di sini ada 3. Yang pertama teknologi, kedua ekonomi, dan yang ketiga kompetitor. Oke deh, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lihat penjelasannya. Yang pertama ada teknologi. Sebagaimana telah berulang kali terselip sedikit penjelasannya di materi sebelumnya gitu, bahwa Gojek dan Tokopedia sebagai salah satu perusahaan atau startup yang berbasis teknologi digital tentunya memiliki pengaruh yang sangat besar. Dengan kuatnya basis teknologi yang dibangun oleh kedua perusahaan ini, di mana telah melakukan merger. Hal ini juga terlihat dari visi misi yang ada di mana menginginkan adanya ekosistem ekonomi digital yang berdampak cukup kompleks. Sebab di dalamnya tergantung atau memiliki hal-hal yang bersifat fundamental. Dan hal ini erat kaitannya dengan perkembangan ekonomi masyarakat secara umum. Yang kedua, ada ekonomi. Ya, ini salah satu aspek yang sangat berpengaruh. Sebagaimana yang telah disinggung sedikit sebelumnya, di mana ekonomi secara umum akan banyak terpengaruh. Dengan adanya upaya untuk membentuk sebuah gagasan ekonomi dan teknologi yang disatukan, maka erat kaitannya nih dengan digitalisasi ekonomi, di mana ini akan sejalan dengan Goto yang inginkan,
yaitu terbentuknya ekosistem ekonomi digital dengan kemudahan, kepraktisan, dan kecanggihan yang memang Goto tawarkan. Oke, yang terakhir, ada kompetitor. Mohon maaf kepada Kang Galang, mengingatkan Semua kembali. bisnis di sini memiliki persaingan. Semua perusahaan yang ada akan senantiasa memiliki pesaing. Lahirnya sebuah perusahaan berarti melahirkan juga persaingan. Hal ini dimaskan. Namun pesaing di sini tentunya diharapkan bukan sebagai hambatan gitu. Karena pesaing di sini menjadi satu hal yang memang bisa menstimulus terhadap perubahan yang ada. Senantiasa berinovasi dan menciptakan produk yang bermutu tinggi. Oke deh, next. Mengingatkan kembali kepada Kang Galang untuk waktunya 3 menit lagi. Terima kasih. Iya, baik. Oke, para hadirin telah kita saksikan nih bahwa adanya kolaborasi antar perusahaan sangat penting dilakukan. Namun tentunya dengan strategi yang baik agar dampak yang bisa ditimbulkan bisa dimanfaatkan dengan baik juga. Tak terasa nih, pembahasan bertema Empowerment Digital Ecosystem bertajuk mengulik strategi merger Goto telah di ujung. Banyak hal yang dapat kita ambil sebagai pelajaran nih. Mari deh kita ringkas beberapa hal penting yang bisa kita dapatkan. Satu, bahwa kolaborasi itu perlu dilakukan. Namun kolaborasi di sini harus ada rencana gitu. Karena dengan tanpa rencana yang matang akan sangat-sangat membahayakan. Untuk itu, belajarlah seperti Gojek dan Tokopedia. Dua perusahaan besar yang mengindahkan egonya masing-masing demi terciptanya kekuatan hingga akhirnya Gojek dan Tokopedia berhasil merger. Dan sudah dipastikan nih bahwa nilai valuasi perusahaan meningkat signifikan, bahkan mungkin jauh lebih dari perkiraan. Adanya kolaborasi ini secara tidak langsung berdampak sangat komprehensif, menjadi salah satu jalan untuk mengaktualisasikan rencana cemerlang, di mana hal ini akan menyebabkan beberapa kejadian, di mana salah satunya terciptanya ekosistem digital yang lengkap, termasuk ekonomi digital di dalamnya. Nah, mulai dari contohnya, mulai dari perdagangan daring atau secara online gitu. Lalu ada jasa logistik yang terintegrasi, sistem pembayaran cashless, hingga pembayaran perbankan yang memang berkembang dengan secara cepat gitu. Apalagi sekarang pembayaran pun menjadi mudah dengan adanya dompet digital atau e-wallet, GoPay, Oppo, dan misalnya, dan banyak hal lainnya. Dan berharap nih dengan adanya merger startup besar seperti Gojek dan Tokopedia ini dapat senantiasa mendongkrak penjualan produk lokal hingga kegiatan ekonomi nasional bisa terstimulus ke arah yang lebih baik. Hal ini juga bisa terwujud, maka dampaknya akan sangat terasa bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Oke deh, mungkin saya izinkan untuk menyampaikan sebuah kalimat dari Brian Tracy, di mana beliau mengatakan, teamwork is so important that it's virtually possible for you to reach the height of your capabilities or make the money that you want without becoming very good at it. Nah, artinya nih, jadi kerjasama sangat penting. Sehingga hampir tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai puncak kemampuan Anda atau menghasilkan uang yang Anda inginkan tanpa menjadi sangat ahli dalam hal itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Dan terima kasih saya aturkan atas atensinya hadirin semua yang saya hormati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Kang Lai selaku moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Galang atas pemateriannya. Untuk yang selanjutnya, untuk Akang Teteh yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilahkan untuk raise hand dan sebutkan nama serta instansinya. Atau apabila Akang Teteh mengalami kendala sinyal, diperbolehkan untuk mengetik pertanyaannya di kolom chat. Untuk kesempatan yang saya berikan sementara ini untuk 3 peserta atau 3 penanya. Terima kasih. Untuk menyampaikan pertanyaannya.
Baik, atas saya estimasi Unpad dan untuk value unik yang dia Gojek bermerger platform tersebut dibanding platform dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada TST Feby atas pertanyaannya. Pada Kang Galang, dipersilakan untuk menjawab Kang Galang. Mangga. Oke, terima kasih Kang Mai. Wah, pertanyaan sangat bagus nih, terutama buat atau yang kita dapatkan. Nah, jadi untuk value unik ya, sebenarnya Tokopedia itu secara sederhana mungkin terlihat sama saja gitu dengan platform yang lainnya. Namun di sini kenapa Tokopedia bisa disimpulkan sebagai platform yang memiliki nilai keunikan karena yang pertama ada gratis seperti yang sudah tadi saya jelaskan gitu. Jadi gratis di sini ketika kita ingin berjualan di Tokopedia atau memiliki bisnis yang memulai di Tokopedia, tentunya kita tidak diberi beban sebagai harus gitu untuk membayarnya. Gitu. Jadi di sini Tokopedia sengaja untuk memiliki fitur tersebut atau fasilitas tersebut untuk bisa mendorong adanya ekonomi yang ada di masyarakat gitu. Dan gratis di sini juga bukan berarti secara semena-mena gitu, tapi tetap ada peraturan yang memang harus diikuti sesuai dengan Tokopedia yang ada peraturannya itu yang sudah dibuat. Dan yang kedua, seperti yang kita tadi dengar gitu. Jadi nilai unik yang kedua ini adalah jasa atau jasa pengiriman yang lengkap gitu pilihannya. Karena bukan tidak mungkin gitu. Setiap daerah itu punya medannya masing-masing. Medan di sini seperti ada yang di pegunungan, pesisir ataupun yang lain. Nah, ini pengaruh pada jasa logistik gitu. Karena jasa logistik akan selalu menyesuaikan terhadap medannya masing-masing. Dan nggak mungkin juga untuk mengirim sebuah barang yang besar menggunakan motor ke daerah pelosok, dan itu ada peraturan yang memang harus disesuaikan gitu. Makanya Tokopedia di sini memiliki jasa logistik yang sangat lengkap. Lalu yang ketiga adanya fitur yang sangat lengkap gitu. Nah, fitur di sini salah satunya adalah ketika kita ingin membeli atau mengakses terutama Tokopedia di sini. Jadi hal ini dapat terlihat dari fasilitas yang memang sudah disediakan oleh Tokopedia. Salah satunya ketika kita membeli barang, maka terlihat kita mencari satu barang, maka akan membuat memiliki jenis yang sama. Nah, hal ini sangat memudahkan bagi kita tentunya ketika ingin membeli barang, karena kita akan disuguhkan berbagai banyak pilihan barang yang memang secara fungsinya memiliki fungsi yang sama gitu. Mungkin seperti itu dari saya. Terima kasih, semoga dapat terjawab. Gimana nih Testi? Apakah sudah terjawab pertanyaannya? Sudah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Testi. Untuk yang selanjutnya ada Teh Lani. Kepada Teh Lani dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya, Teh Lani. Terima kasih buat kesempatannya. Perkenalkan, saya Lani Syanipar dari instansi Universitas Kulit Harapan. Yang ingin saya tanyakan, tadi kita sudah melihat beberapa dampak baik dari adanya merger antara Tokopedia dan Gojek ini. Nah, saya sendiri ingin bertanya, apa risiko yang paling muncul gitu atau yang paling menonjol dari adanya merger antara Gojek dan Tokopedia ini sendiri? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Lani atas pertanyaannya. Baik, kepada Kang Galang, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan dari Teh Lani. Mangga, Kang Galang. Oke, jadi perihal dampak ya berarti kaitannya. Jadi dampak yang mungkin sangat terlihat itu soal peningkatan nilai valuasi. Jadi ketika adanya merger antara dua perusahaan besar atau startup yang cukup populer nih, maka secara otomatis akan menambah nilai valuasi perusahaan. Dan itu bakal terlihat dari ketika adanya nih Google melakukan merger ini dengan melakukan atau memberikan sahamnya untuk bisa dibeli oleh masyarakat, tentunya juga akan menambah adanya investor.
Nah, jadi di sini juga bisa menyebabkan adanya ini bisa menambah nilai-nilai yang ada di perusahaan, mulai dari pendanaan, dari keuangan perusahaan, lalu pertumbuhan yang bisa muncul dampak positifnya. Jadi sekarang kita dampak negatifnya. Lalu untuk dampak negatif, jadi sebenarnya kebalikannya dari yang sudah tadi saya jelaskan gitu. Untuk dampak negatif dengan adanya maka perusahaan yang tadinya memiliki dua pandangan yang berbeda, tentunya secara tidak langsung akan melakukan penyesuaian gitu. Nah, terkadang dalam adaptasi ini bakal bukan tidak mungkin bakal ada yang namanya konflik. Nah, konflik di sini bukan berarti harus dengan kekerasan gitu. Terkadang konflik yang muncul juga menjadi sebuah dampak positif juga. Karena misal dengan adanya perbedaan pendapat, maka akan dibuat pendapat yang memang kedua pendapat. Lalu ada dampak negatif yang salah satunya ini ada ketika mereka perusahaan akan memiliki dua petinggi harus bisa meredam egonya masing-masing. Seperti yang kita tahu, Tokyo memiliki petinggi satu. Nah, akhirnya ketika yang satu harus bisa menjalin relasi dengan yang satunya, mungkin dalam berjalannya sebuah merger ini akan memiliki banyak rintangan. Nah, jadi dalam hal itu juga bisa nih ngebuat perusahaan untuk dilakukan adaptasi yang terus-menerus hingga mencapai tujuan yang memang telah ditetapkan. Gitu. Mungkin seperti itu dampak negatif yang memang sangat terlihat. Dan sebenarnya masih banyak nih dampak negatif yang memang secara samar, tapi karena bukan tidak mungkin. Terkadang ketika kita melihat perusahaan yang memang berjalan dengan baik, tetapi di dalamnya terdapat hal-hal yang memang terjadi dengan tidak semestinya gitu. Dan hal itu memang sudah hal lumrah di dalam sebuah perusahaan, karena memang bukan tidak mungkin dan tidak bisa bahwa akan selalu ada yang namanya perselisihan atau dampak negatif yang ada dari munculnya sebuah ikatan bisnis ataupun kolaborasi antara perusahaan. Mungkin seperti itu. Terima kasih atas pertanyaan, sangat bagus. Baik, Pak Sultan atas pertanyaannya. Pertanyaan sudah terjawab, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Teh Rani atas pertanyaannya. Untuk di sini ada Kang Dandi ya yang akan menyampaikan pertanyaan. Silakan kepada Kang Dandi, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Enggak, Kang Dandi. Baik, terima kasih kepada Kang Lai sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertanya. Oke, terima kasih juga kepada Kang Galang, sangat komprehensif sekali membicarakan tentang strategi merger Gojek dan Tokopedia. Mungkin ada sedikit pertanyaan yang sederhana dari saya. Ini kesimpulannya lagi tentang kerjasama antara Gojek dan Tokopedia gitu. Apakah fitur konkretnya seperti apa gitu ketika Gojek dan Tokopedia ini sudah bekerja sama? Mungkin seperti itu pertanyaan dari saya. Baik, pada Kang Dandi atas pertanyaannya. Kepada Kang Galang, dipersilakan untuk menjawab. Mana Kang Galang? Oke, bagus banget ya pertanyaan. Pertanyaan simpel, tapi ini memang cukup krusial gitu untuk bisa diketahui oleh banyak halayak masyarakat secara umum. Gitu. Nah, jadi dengan adanya merger antara Gojek dan Tokopedia ini, tentu akan memberi dampak secara konkret oleh terlebih untuk perusahaan itu sendiri gitu, yang memang sudah menjadi satu ini, yang tadinya memiliki dua produk yang berbeda dan sekarang harus menjalani satu atau melakukan produksi yang memang dia memiliki keterkaitan antara Gojek dan Tokopedia. Nah, bentuk konkret yang terlihat bisa dalam hal logistik. Jadi logistik di sini dengan adanya merger Gojek dan Tokopedia tentunya akan saling memberi dampak yang sangat positif gitu. Atau bisa dikatakan simbiosis mutualisme. Nah, contohnya gini, ketika kita membeli barang di Tokopedia,
maka secara tidak langsung akan juga menggunakan jasa logistik yang memang sudah disediakan oleh Gojek gitu. Jadi di sini Goto juga ingin gitu agar kemudahan atau kepraktisan selalu bisa dilakukan oleh seluruh customer yang memang menjadi pelanggan gitu di dalam Goto ini. Lalu adanya GoPay gitu. Jadi pembayaran GoPay ini secara sebelumnya gitu. Jadi pada awalnya GoPay ini oleh, tapi ketika Gojek melakukan merger dengan Tokopedia, secara otomatis GoPay juga bisa dilakukan dalam hal pembayaran di aplikasi Tokopedia. Nah, jadi GoPay ini sangat memudahin juga buat semua pelanggan gitu yang memang mengakses Tokopedia sebagai layanannya sehari-hari. Nah, jadi mungkin bentuk konkretnya seperti itu. Yang paling utama GoPay dan jasa logistik itu. Karena hal itu yang memang cukup kompleks juga keseluruhan. Karena hal itu yang menjadi tolak ukur sebuah usaha atau jasa yang memang dalam bidang Goto atau di dalamnya Gojek dan Tokopedia ini berkaitan banget gitu. Mungkin seperti itu Kang Gandhi jawaban dari saya. Semoga terjawab. Bagus banget ya pertanyaan. Baik, terima kasih Kang Galang atas jawabannya. Bagaimana Kang Dandi, atau apakah pertanyaannya sudah merasa terjawab Kang Dandi? Alhamdulillah sudah terjawab sangat jelas. Terima kasih Kang Galang. Baik, terima kasih Kang Dandi. Untuk yang selanjutnya, saya akan kesimpulan dari acara webinar pada hari ini. Jika Tokopedia dan Gojek berhasil merger, maka nilai valuasi perusahaan dapat naik 2 kali lipat dari nilai tertinggi salah satu platform. Apabila keduanya berhasil merger, maka nilai valuasi perusahaan dapat naik 2 kali lipat dari nilai tertinggi salah satu platform. Merger juga dapat menjadi suatu cara untuk mengembangkan ekosistem digital yang lengkap, dari mulai perdagangan daring atau online, kurir, hingga pembayaran perbankan. Para partner Gojek dan Tokopedia dapat memanfaatkan platform yang ada. Pembayaran pun menjadi lebih mudah dengan dompet digital atau e-wallet GoPay. Dampak yang kedua, jika kedua aplikasi ini merger, yaitu Gojek dan Tokopedia, diharapkan dapat mendongkrak penjualan produk lokal. Baik, karena sesi pematerian dan tanya jawab telah selesai, saya Layahekinan sebagai moderator pada siang hari ini pamit undur diri. Terima kasih kepada Kang Galang atas pemateriannya. Kepada Teh Agnes dan Teh Cica, dipersilakan kembali. Mangga Teh Cica dan Teh Agnes. Baik, terima kasih kepada Kang Layahekinan yang telah memimpin sesi pematerian tadi, dan juga terima kasih kepada Kang Galang tentunya yang telah menyampaikan pemateriannya. Yang tentunya materi sangat menambah wawasan kita, terutama mengenai Gojek dan Tokopedia. Nah, karena sesi pematerian telah selesai, sesi selanjutnya akan pemberian sertifikat kepada pemateri. Kepada support, mohon ditampilkan. Baik, untuk sesi sertifikat ini akan diwakilkan oleh Ketua Pelaksana. Kepada Kang Indra, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC. Saya selaku Ketua Pelaksana menyerahkan sertifikat ini kepada Kang Galang Rifki atas partisipasinya sebagai narasumber tentang mengulik merger Gojek dan Tokopedia pada 18 Juni 2022. Mohon diterima Kang Galang. Baik, terima kasih kepada Ketua Pelaksana Kang Indra atas sertifikatnya. Saya terima, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kepada Medpo mohon diambil dokumentasi.
Baik, karena sesi pemberian sertifikat telah dilaksanakan, selanjutnya kita akan melaksanakan sesi post test. Nah, di sesi kali ini akan saya partisipan kembali akan mengisi tes yang atau pertanyaan yang telah diberikan. Ya, ini sengaja dilakukan untuk menguji pemahaman akan tes setelah mengikuti kegiatan webinar hari ini. Baik, tak hanya itu, pada sesi kali ini juga terdapat absen, jadi diharapkan kepada seluruh peserta webinar untuk post test absennya, absen tersebut menjadikan kalian untuk mendapatkan kembali untuk sesi post test akan dilaksanakan kurang lebih 5 menit. Akan teteh selamat mengerjakan. Untuk Akang Teteh yang telah menyelesaikan post test, silakan untuk mengisi absensi ya.
Nah, sepertinya 5 menit sudah berlalu ya Kang Teteh. Tidak terasa kita sudah ada di penghujung acara. Benar-benar sangat implementasi. Jadi untuk menyalakan kameranya, mungkin kita memberi kamu 1 menit ya. Oke, baik, karena sudah banyak yang on cam, mungkin saya akan diri. Di sini ada 2 slide. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Terima kasih ya Kang Teteh. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah mengikuti rangkaian webinar dari awal sampai akhir, dan juga mohon maaf atas ketidaknyamanannya dan mohon kesalahan yang telah terjadi. Terima kasih, saya Cica Honusa dan Agnes Yolanda beserta seluruh panitia bertugas. Pamit undur diri, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus ya teman-teman mahasiswa. Oke, Ibu izin live ya. Terima kasih semuanya ya teman-teman yang sudah hadir dari kampus di luar Unpad ya. Mantap. Oke. Mudah-mudahan kita bisa kolaborasi kembali di lain kesempatan ya teman-teman. Oke, salam kenal dan sampai kembali ya teman-teman.